Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya ingin percaya Bapak Ibu dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat. Mari bersama-sama kita berdoa, kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Allah kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Allah, pagi ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Sebentar kami akan naikkan puji-pujian kepadamu, biarlah boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Engkau ajaib bagi setiap kami ya Allah. Kami percaya kepada Engkau. Mari bersama-sama kita pujikan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari bersama-sama katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari katakan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari katakan, mujizat masih ada bagiku. Dengan penuh iman katakan, mujizat masih ada bagiku. Mari sembah Dia. Haleluya.
kami menyembah Kau, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur, kami percaya mujizat-Mu ada bagi setiap kami, Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyembah, kami memuji Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku, mujizat masih ada, mujizat masih ada bagiku, mujizat, mujizat masih ada bagiku. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Kalau boleh kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, mampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online GKI Pondok Daud. Sesuai dengan tema gereja pada bulan ini adalah restorasi hidup dipimpin oleh Roh. Maka renungan pada pagi hari ini kita mencoba mendalami kehidupan kita secara pribadi. Adakah kita senantiasa merestorasi kehidupan kita sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Karena pada saat ini banyak orang yang terjebak di dalam situasi dan kondisi di mana dia mengalami stagnasi di dalam kehidupan, atau yang kita katakan sebagai zona nyaman di dalam kehidupan, sehingga mereka mengalami kehidupan itu hanya mengalir saja. Tidak ada planning untuk satu perubahan di dalam kehidupan. Nah, karena kebanyakan orang mengalami hal seperti itu, karena apa saudara? Karena untuk mengadakan sebuah perubahan, itu terkadang kita dihadapkan pada suatu tantangan. Dan tidak jarang, di dalam tantangan itu ada sebuah risiko yang harus kita ambil. Karena itu Bapak Ibu, banyak orang yang menghadapi kehidupan ini mengalir begitu saja tanpa melakukan restorasi di dalam kehidupannya. Di dalam Amsal 26 ayat 11 dikatakan, seperti anjing kembali ke muntahannya
demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa muntahan adalah tempat yang kotor, tempat yang tidak higienis. Tetapi kenapa babi itu kembali ke muntahannya? Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Seringkali kita melakukan hal-hal yang kita sudah tahu. Kalau kita melakukannya, kita akan terjerat di dalam dosa. Kita akan jatuh di dalam dosa. Tetapi kenapa? Masih banyak orang yang sudah tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia sudah tahu itu banyak sekali mengandung risiko. Tetapi dia tetap melakukannya. Nah, sebuah pertanyaan bagi kita Bapak Ibu. Apakah orang-orang seperti ini tetap melakukannya karena dia tidak bisa mengekang hawa nafsunya? Dia terjatuh di dalam hawa nafsunya. Atau karena dia tidak tahu harus berbuat apa? Ada beberapa orang yang mengalir saja dalam kehidupan karena dia tidak tahu bagaimana dia harus mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu banyak orang yang mengalami penderitaan di dalam kehidupan ini. Bukannya tidak tahu, tetapi dia tahu dan dia terpaksa melakukannya. Karena dia tidak memahami bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupannya. Tuhan itu sanggup memulihkan keadaan kita. Seburuk apapun keadaan kita hari ini, jika kita mau merestorasi kehidupan kita, kita mau menerima tuntunan Roh Kudus untuk diubahkan oleh Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah kita terpikat oleh dosa, apalagi kita sampai diseret masuk di dalam dosa, seperti yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Allah yang sanggup menolong kita, bahkan Allah yang setia menolong kita. Tetapi Bapak Ibu, Allah tidak bisa bekerja tanpa kerjasama dengan kita. Tanpa respon dari kita, Allah tidak bisa melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini adalah sebuah pilihan. Adakah kita memilih dituntun oleh Roh Kudus, ataukah kita memilih hidup di dalam keinginan daging? Itu adalah pilihan di dalam kehidupan kita. Mana yang kita pilih, itu akan menentukan langkah kehidupan kita. Secara umum saudara, manusia itu akan berubah di dalam kehidupannya jika dia mengalami yang pertama disebut masalah. Yang kedua adalah terjamah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita urai. Yang pertama adalah karena masalah. Seseorang ketika mengalami satu masalah, mau tidak mau dia harus berubah karena memang kondisi dan keadaan memaksa dia untuk berubah. Kita lihat kisah Yunus Bapak Ibu. Kita sudah tahu bagaimana Yunus ketika diminta Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tetapi dia malah memutuskan pergi ke Tarsis. Yunus tidak menurut perintah Tuhan karena dia mengikuti keinginan dagingnya. Dia memilih melarikan diri dari rencana Tuhan dan pergi ke Tarsis. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia menumpang kapal, dia harus pergi ke Tarsis. Saat itu terjadi badai saudara. Badai itu luar biasa sehingga kapal itu harus diringankan supaya tidak tenggelam. Dan karena itu barang-barang bawaan penumpang yang sekapal dengan Yunus harus dilemparkan ke laut.
Bawaan mereka harus dibuang untuk meringankan kapal itu. Tetapi karena badai itu tidak berhenti juga, pada akhirnya dibuang undian dan ketahuanlah bahwa Yunus sedang melarikan diri dari rencana Tuhan. Dan Yunus berkata, lemparkan aku ke dalam lautan itu. Dan kemudian Yunus diangkat dan dilempar ke dalam laut itu. Dan kemudian dia ditangkap oleh ikan dan masuk ke dalam perut ikan. Dan kita tahu kemudian cuaca menjadi tenang, kapal itu bisa berlayar kembali. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya Yunus mengalami situasi rumit di dalam kehidupannya sampai dia masuk ke dalam perut ikan, dia dibuang ke dalam laut, saudara. Itu terjadi karena Yunus tidak mengikuti kehendak Tuhan. Dan kita tahu dari proses ini bahwa kesalahan seseorang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan itu bukan ditanggung sendiri, bukan ditanggung oleh Yunus seorang diri, tetapi seorang sekapal, orang-orang yang ada di sekitarnya juga ikut menanggung, saudara, sehingga barang-barang bawaan mereka harus dibuang ke laut, saudara. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Saat kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan, saat kita memilih jalan kedagingan, saudara, apa yang terjadi? Penderitaan itu bukan kita sendiri yang menanggung, tetapi juga keluarga kita, juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan firman Tuhan katakan sampai keturunan ketiga keempat, artinya anak cucu kita ikut menderita akibat kesalahan kita. Tetapi dari sisi ini kita juga tahu bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, badai itu boleh diizinkan terjadi dalam kehidupan Yunus untuk membawa Yunus sadar masuk di dalam rencana Allah. Saya percaya, saudara, badai itu tidak akan terjadi jika Yunus tidak pergi ke Tarsis tetapi pergi ke Niniwe. Dan sebaliknya, saat permasalahan itu terjadi dalam kehidupan Yunus, pada akhirnya Yunus mengambil keputusan untuk pergi ke Niniwe, masuk di dalam rencana Tuhan. Demikian juga dengan kita. Mari saudara, saat badai masalah ada di dalam kehidupan kita, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau bertanya kepada Tuhan, langkah yang harus kita ambil. Jangan-jangan kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengiring kita melalui permasalahan yang ada untuk kita masuk di dalam rancangan Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa ketika kita mengikuti jalan Tuhan, ketika kita ikut arahan daripada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita tidak pernah mengalami badai yang ditimbulkan akibat daripada kesalahan kita sendiri. Dan yang kedua, saudara, tadi dikatakan adalah terjamah. Kalau masalah adalah faktor ekstern, saudara, faktor yang ada di luar kita yang mengubah kehidupan kita. Tetapi terjamah di sini adalah faktor intern yang menjamah hati dan pikiran kita, sehingga kita memutuskan untuk mengalami satu perubahan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi, di dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu lembut, saudara. Dia akan bekerja di dalam hati kita. Dia menyentuh hati kita dengan nasihat-nasihatnya, dengan perkataan-perkataannya, supaya apa, saudara? Hidup kita diubahkan, hidup kita masuk di dalam rencana Tuhan. Adakah kita senantiasa mendengar suara daripada Roh Kudus? Satu hal yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita, tertulis di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Roh Kudus bekerja dengan lembut di dalam hati kita, sehingga
menuntun kita untuk kita bisa membedakan saudara, mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Jika Bapak Ibu peka dengan suara Roh Kudus, dengan suara Tuhan, maka Bapak Ibu tidak akan pernah terjebak di dalam kehidupan ini. Inilah yang Tuhan rindukan. Pola pikir kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Kita mengambil langkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya apa saudara? Kita melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh karena itu di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari ayat ini kita bisa memahami saudara bahwa langkah kita di dalam setiap permasalahan kita, di dalam setiap keputusan yang harus kita ambil, yang pertama kali kita harus mencari kehendak Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan ketika kita memutuskannya sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun jalan itu kelihatannya rumit, sekalipun jalan itu kelihatannya kita harus memikul salib, kita harus memanggul salib saudara, tetapi jangan pernah takut saudara, karena kita tidak seorang diri, tetapi kita bersama Tuhan, kita bersama Roh Kudus yang akan menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita saudara. Dan percayalah, ketika kita mencari kerajaan Allah, ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya saudara, bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita saat kita mengikuti kehendak Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari hari ini kita berkomitmen, mulai hari ini kita terus berjalan di dalam rancangan Tuhan, kita berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Kita tidak pernah takut dalam menghadapi hidup ini, karena Tuhan ada di pihak kita, Tuhan menyertai kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami, supaya kami bisa mendengar suara Roh Kudus. Terlebih Tuhan, ajarkan kepada kami untuk kami tidak kembali kepada kebiasaan buruk kami, untuk kami tidak kembali pada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kenikmatan itu hanya sementara, tetapi penderitaan itu ujungnya. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami untuk kami selalu mencari kerajaan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mencari kerajaan-Mu, kami mencari kehendak-Mu Tuhan, karena kami percaya ketika kami ada di pihak-Mu Tuhan, maka semuanya akan Kau tambahkan di dalam kehidupan kami. Hidup kami senantiasa terpelihara oleh berkat-berkat-Mu, hidup kami senantiasa terpelihara oleh kasih-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berikan kekuatan kepada kami terus mencari Engkau, dan kami percaya di dalam Engkau ada perlindungan Tuhan, dan kuasa mujizat akan Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.